Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing. Segera beranjak untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Biarkanlah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, semoga menjadi pegangan dan pandu kita untuk menjalani hari ini. Kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 17 Juli 2024. Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-20 demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saudara-saudaraku, saat kita berbicara tentang keluarga ideal, apa yang akan kita bayangkan? Kita membayangkan keluarga yang akur, tentram, dan saling menghargai, bukan? Ada ayah, ibu, anak-anak yang bersama dengan rukun, diam bersama dalam kebenaran sebagai keluarga Kristiani. Namun apa jadinya jika kita menemukan seorang ayah yang senang bersumpah serapah, bicara sembarangan, kasar, gila hormat, gila jabatan, dan tidak mempedulikan kebutuhan orang lain? Apa jadinya jika ada istri yang memendam kemarahan dan diliputi kebencian? Apa jadinya jika anak yang bekerja sama dengan orang tuanya melakukan kejahatan? Seolah-olah sang anak tidak punya filter untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Jelas ini adalah keluarga yang jauh dari ideal, bukan? Teks yang kita baca pada pagi hari ini bercerita tentang Yesus yang sudah mulai terkenal. Eksistensinya menjadi makin viral sehingga muncul banyak asumsi mengenai dia. Orang mulai bertanya-tanya tentang siapa dia. Nampaknya orang Yahudi sudah tak bisa menutup-nutupi kuasa yang Yesus miliki, yang tak dapat ditandingi oleh siapapun juga. Lalu mereka pun bertanya-tanya, siapakah sebenarnya dia? Mengapa begitu berkuasa? Kita kan tahu keluarganya yang miskin itu, si tukang kayu itu. Kita kenal saudara-saudara laki-lakinya dan perempuannya yang ada di antara kita. Ada yang mengatakan Elias. Ada yang mengatakan salah seorang nabi yang sudah dibangkitkan. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis yang sudah dibangkitkan. Dan Raja Herodes tiba pada satu kesimpulan ketika ia mendengar tentang apa yang dilakukan Yesus. Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dibangkitkan kembali, yang sudah dipenggal kepalanya. Dalam perkataan ini Herodes mulai ketakutan akan perbuatan jahatnya. Membunuh Yohanes yang sebenarnya orang benar dan suci, orang baik. Bahkan ia senang mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Sekarang Herodes tak dapat lagi mengelak suara hati nuraninya yang menuduhnya dan menyiksanya selama ini, membunuh orang yang benar. Bahkan memenggal kepalanya, padahal dia orang benar dan suci. Sekarang Yohanes bangkit dan membuat hal-hal yang besar. Pengakuan ini menunjukkan bahwa selama hidupnya Yohanes sebagai hamba Tuhan menjaga hidupnya dalam kebenaran dan kesucian. Orang mengakui bahwa ia tak bersalah. Orang mengakui, sampai raja mengakui bahwa ia hidup benar dan suci. Itulah sebabnya dia akan menegur dosa dengan keras. Ia menyampaikan berita pertobatan sebenarnya pada Herodes, tetapi ia menolak. Ia tak dapat membiarkan orang hidup dalam ketidakbenaran. Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran,
walaupun penuh resiko. Ia tak ingin menutup-nutupi kesalahan Herodes atau pura-pura tidak tahu lalu membiarkannya. Walaupun resikonya berat, bukan hanya dipenjarakan tetapi dibunuh secara tragis dengan kepala dipenggal. Sangat-sangat mengerikan, saudaraku. Lalu seperti apakah keluarga Raja Herodes? Satu keluarga, ayah, ibu, dan anak sepakat dalam kejahatan, seia sekata dalam ketidakbenaran. Ayah yang tak dapat mempertahankan kebenaran, walau ia sadar bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang tak layak untuk dibunuh, sebab ia orang baik, suci, dan benar. Tapi ia lebih memilih takut dan malu kepada manusia daripada malu kepada Tuhan. Ia lebih memilih menyenangkan tamu-tamunya, menyenangkan anaknya, menyenangkan istrinya daripada menyenangkan hati Allah. Pada pesta ulang tahunnya di depan tamu kehormatannya, ia ingin mempertunjukkan bahwa ia adalah raja yang baik, yang setia pada perkataan-perkataannya. Apalagi dengan sumpah akan mengabulkan permintaan anaknya yang sudah menari dengan baik dan menyenangkan hati dan tamu undangannya. Walau ia tak sangka, saudara sekalian, saya percaya bahwa raja sungguh-sungguh tidak mengharapkan permintaan itu akan keluar dari mulut anaknya. Ia sungguh tak menyangka. Tapi sebenarnya ia masih punya waktu untuk menolaknya. Saya percaya bayangan seorang ayah ketika anaknya minta hadiah, mungkin baju, uang, atau rumah dan lain-lain. Namun tak diduga yang dimintanya sesuatu yang sangat tidak manusiawi, pembunuhan. Permintaan anaknya atas hasutan ibunya yang dendam. Permintaan yang tak boleh dilakukan adalah perbuatan keji, membunuh orang yang baik dan suci. Tapi ia tak kuasa menolaknya. Walau hati nundarinya terus-menerus menegurnya, tapi karena ia raja yang lemah di depan istrinya, maka teguran suara hatinya lewat begitu saja. Manusia memang lebih mudah menyenangkan manusia yang kelihatan di depan sesamanya daripada menyenangkan Tuhan yang tak kelihatan. Inilah faktanya manusia yang lemah dan berdosa. Mungkinkah kita juga begitu, saudara sekalian? Punyakah kita kesempatan untuk bisa jatuh dalam dosa yang sama? Lebih memilih menyenangkan manusia yang kelihatan daripada Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata fisik kita. Apakah kita mau keluarga kita seperti keluarga Herodes? Pastikan saudara sekalian bahwa keluarga kita menjadi tempat di mana cinta kasih, ketaatan dan nilai-nilai Kristiani dapat bertumbuh subur di dalamnya. Pastikan juga bahwa kita sekeluarga benar-benar mengenal Yesus dengan tepat sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka keluarga kita dapat menjadi keluarga teladan yang membawa berkat. Apakah gunanya keluarga yang punya segalanya, pangkat, jabatan, popularitas, harta benda yang banyak, jika kehilangan nyawa di hadapan Tuhan? Apa jadinya seisi keluarga terlibat dengan rapi pembunuhan orang yang tak bersalah dengan cara yang tragis? Jika salah seorang saja yang takut akan Tuhan, pasti pembunuhan keji itu tak terjadi. Apakah ayah, ibu, atau anak? Salah seorang saja yang menghalangi, anak tidak akan tega meminta kepala Yohanes. Ibu tidak akan menyarankan pembunuhan itu. Dan suami pasti menolak karena takut kepada Tuhan. Sepakat dalam kejahatan. Jadi saya mengingat Ananias dan Safira, sepakat dalam dosa kebohongan, yang adalah kehancuran. Mulai dari kecil anak-anak dibiasakan hidup dalam firman. Jangan memelihara kemarahan, jangan memelihara dendam. Tetapi belajarlah untuk meminta maaf, saling mengampuni. Ajarkan minta maaf sejak dari kecil. Dan jangan marah kalau dikritik dan ditegur. Dengan menghidupi kebenaran setiap hari dan menerapkan prinsip-prinsipnya akan menjadi modal besarnya kelak untuk hidup dalam masyarakat dan tetap hidup dalam kebenaran sekalipun dalam kondisi sulit. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami lagi dengan baik. Dan kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab aktivitas kami yang baru di hari ini. Kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu.
Biarlah kami secara pribadi atau secara keluarga, sebagai komunitas saudara-saudara seiman, berilah kepada kami keberanian seperti Yohanes untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan menegurnya ketika ia berbuat salah. Berilah kami cinta kasih untuk mengasihi mereka yang memelihara dosa, baik kemarahan maupun dendam, agar kami dapat menolongnya untuk datang kepada Kristus, ataupun kami sendiri yang masih hidup di dalam kemarahan, kebencian, dan dendam, masih sulit untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ajarkanlah kami prinsip-prinsip kebenaran ini. Dan terlebih lagi supaya kami mampu terapkan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga anak-anak kami pun belajar hidup di dalam kebenaran yang akan menjadi modal dasarnya keluar dari rumah dan terjun ke dalam masyarakat. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa berkenanlah Engkau memberkati mereka, agar mereka juga dapat beraktivitas di hari ini dan menikmati kasih setia pemeliharaan-Mu. Dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.